Karena tadi sense of urgency itu tidak diucapkan dengan konsistensi itu. Bupati sih asal ngomong aja tuh calon bupati. Tapi setelah itu dia digerogoti lagi oleh birokrasi yang feodal tadi. Itu betul tuh ya. Direbut Indramayu. Batik Indramayu sekarang nggak ada yang beli di situ karena jalan tolnya itu nggak masuk Indramayu, dia langsung ke Pemalang. Iya. Jadi bagian itu juga kan nggak dipikirkan kan. Iya. Sehingga gapnya itu 3 jam dari sini yang Jakarta pusat ibu kota rata-rata pendidikan tinggi di situ rata-rata pendidikan tidak lulus SM 5,6 tahun itu ya tidak lulus SD. Wow. 5,6 tahun 6 tahun kan SD kan 6 tahun. Wow. Gila. Gue tuh menyayangkan karena kita tuh udah banyak kemajuan, tapi kadang-kadang resiko underperformance, bukan resiko non-performance, tapi resiko underperformance. Kita tuh bisa lebih baik sebetulnya daripada apa yang mencegah kita lakukan. Resiko underperformance. Iya, itu. gimana supaya kita bisa mencegah resiko underperformance. Dan ini kalau menurut gue sangat berkorelasi dengan pendidikan, ya kan? Ya, lo lihat aja lah kalau ranking-ranking pendidikan untuk sains, pengetahuan bahasa, komunikasi, dan social science pun juga. Ya kita realistis lah. Tapi gue sih nggak apa-apa. Kita ikhlaskan. Tapi what-nya itu kita udah jelas. Tapi how and who-nya, itu yang kadang-kadang kita nggak, agak-agak butek. Nah itu kita perlu roadmap. Dan roadmap-nya tuh ya walaupun inkrementalis nggak apa-apa. Tapi asal jelas. Dan itu kalau menurut gue penting loh untuk masa depan kita. Satu hal sebetulnya ini soal kan pendidikan itu seringkali itu ditarik oleh figur seseorang gitu, oleh leadernya tuh. Nah kemalasan di dalam berpikir terlihat di mana-mana sekarang. Jadi orang juga merasa ya gue udah bisa main Twitter, udah bisa TikTok, IG gue ada yang komen, dianggap itu udah pengetahuan kan. Juga kalangan yang disebut selebritis juga begitu. 2 kali, ini saya masih kritik kebudayaan aja tuh, 2-3 kali tampil merasa jadi selebritis. Selebritis itu paham tentang seluruh pikiran dunia, karena itu lu disebut selebritis. Kan masa dia cuma paham tentang sinetron yang dimainin tuh, karena pers cuma sorot itu tuh. Lalu terlihat dia pakai apa namanya Hermes itu, lalu jadi selebritis. Dia nggak ngerti bahwa Hermes itu, misalnya kalau kita tanya apa yang disebut Hermes tuh, ya ini tas mewah. Lo Hermes itu dewi pengetahuan, yunto perdagangan kan, dia nggak ngerti itu Hermes itu. Yang penting dia bawa itu. Itu yang terjadi kan. Nggak ada kaitan antara yang dia konsum dengan pengetahuan dia. Dulu misalnya Hermes itu justru disebut sebagai tasnya Grace Kelly. Karena Grace Kelly pakai Hermes itu buat nutupi kandungan dia dari paparazzi itu. Jadi sebetulnya dulu dipakai buat melindungi privacy itu. Sekarang dipamerin. Ini apa? Catatan kaki aja. Lo kayak dutanya Hermes lo. Iya kan sering kan kita, lu pakai Hermes iya. Lu ngerti nggak pakai Hermes? Dan tas itu, tas Hermes pernah dipakai oleh Grace Kelly buat gebukin petugas yang punya restoran di Los Angeles. Dia mau masuk ke situ makan restoran Italia apa itu, ditahan oleh yang punya. Nggak bisa. Dia datang dengan sastrawan kulit hitam. Kata Grace Kelly, teman gue mau makan sama-sama di situ. Nggak boleh, Anda boleh masuk, teman Anda nggak boleh. Hermes itu dipakai gaplokin. Jadi itu tas yang di dalamnya ada jejak hak asasi manusia, kira-kira begitu. Nah kita di sini gimana coba? Ada ibu-ibu dia pakai Hermes, terus pakai bawa babysitter, bayinya menangis, mau dipindahin ke ibunya, bilang, tangan saya kamu nggak lihat nggak? Saya ini lagi pakai Hermes, nggak bisa gendong bayi saya, dikasih ke babysitter. Jadi kedangkalan itu sebetulnya. Ya mewah tapi dangkal kan. Itu soal. Kalau gue bilang Nadiem tuh punya misi yang mulia. Tapi gue sepakat dengan lo. Bahwasanya kendala di sekitarnya dia itu cukup sistemik, ya kan, struktural. Nah ini gue lagi mencari gimana nih untuk mengubah secara struktural supaya kedepannya nih directionality-nya nih ke arah yang benar. Nah gue mau agak sodok dikit nih. Akhir-akhir ini kan kita nih disodorin kemajuan-kemajuan mengenai artificial intelligence, di mana kita bisa merekayasa intelligence seseorang. Ini dengan
asumsi bahwa kapasitas cerebral kita ini hanya 10% lah utilisasinya. Tapi itu bisa ditingkatkan, apakah secara biologis ataupun secara artifisial. Apakah kita harus memberdayakan hal-hal seperti itu untuk mengakselerasi kecerdasan? Sebetulnya bukan harus. Kita sudah di dalam tahap itu tuh. Kita sebenarnya sudah hadir sebagai makhluk yang separuh biotech gitu kan. Yeah. Kalau ini milenial misalnya, kita aja tuh ketinggalan handphone, kita ketinggalan separuh dari aktivitas kita kan. Gugup kita. Iya. Karena di situ kita kumpulkan bahkan emosi kita titip di situ. Tuh. Kita takut tiba-tiba WA gue dibuka oleh pacar gue, terus dia lihat ada model lain di situ kan. Jadi kita grogi kalau kita ketinggalan barang itu. Jadi sebetulnya handphone ini adalah extension dari psikologi kita. Tuh. Dan itu berarti perkembangan teknologi dengan sendirinya akan menguji ulang yang disebut sebagai existentialism dalam diri manusia. Apakah saya masih punya self core itu setelah ada teknologi? Ini kan udah robot mini kan yang udah berlaku. Nah kita mesti siap ke situ. Nah, dalam persiapan itu kita memang akan berhadapan dengan problem ethics. Karena ada ingatan sejarah bahwa ada Frankenstein, tapi kemudian orang lihat, bukankah Hitler juga dulu bikin rekayasa itu yang disebut biologi eugenik itu, genik baru itu. Tetapi kalau kita terus-menerus menganggap bahwa moral itu atau etika itu bisa menghalangi teknologi, kita juga berhenti untuk mengembangkan etikanya sendiri kan. Jadi ethics evolve. Demikian juga high tech gitu. Nah ini yang mesti dijembatani oleh kurikulum. Nah kalau kurikulum itu gimana? Kurikulum kita tadi itu masih merayakan keagungan dari Wiro Sableng 212 tuh. Iya tapi Wiro Sableng pada zaman itu memang jagoan. Nah, sekarang orang perang itu pakai algoritma. Wiro Sableng algoritma kita ke situ tuh. Lalu pergi pada wah kita pernah jaya sebagai Majapahit. Iya, tapi itu kerajaan, itu nggak ada demokrasi di situ kan. Jadi memang memori kita selalu ingin mengembalikan sesuatu yang besar, grandiose itu, tetapi lemah sebagai alat untuk attacking the nation's stupidity gitu kan, karena feodalisme tadi. Urgency itu yang nggak ada. Nah sekarang Nadiem tentu kita mesti bantu Nadiem itu dalam upaya untuk memberi dasar baru supaya dia dorong terus itu bahwa dia memang akan berhadapan dengan birokrasi yang korup di situ. Dia mesti atasi dong itu kan. Jadi soal-soal beginian seperti elementer itu kayak begini nih sekarang orang semuanya kalau nggak baca Yuval Noah Harari itu dianggap belum intelektual. Tapi kemudian kita tahu bahwa ya karena cuma itu yang diterjemahkan oleh Gramedia kan. Padahal banyak buku sejenis yang juga bertentangan dan berupaya mendialektisir pikiran-pikiran Harari di situ kan. Sekarang misalnya dia baca Homo Deus, tapi karena keterbatasan bahasa dia nggak bisa ikuti debat Harari misalnya dengan artis siapa yang top di TED Talk itu. Itu kan mestinya diikuti dengan itu. Nah, bagaimana misalnya kalau Nadiem terjemahkan juga dialektik dari Harari itu di forum internasional yang setiap minggu kita bisa dengar debat itu kan. Itu kan lebih recent daripada buku yang diterbitin itu. Jadi lagi-lagi soal bahasa itu yang bagaimana misalnya anak masuk Universitas Indonesia masih diajarin bahasa Inggris kan gimana coba? Bahkan diajarin bahasa Indonesia. Lalu ngapain dari SD SMP? Lu tahu nggak, kalau gue perhatiin di negara-negara Asia lah yang maju ya, itu mereka punya sistem untuk mengseleksi siapa yang jadi guru. Dan yang menjadi guru di Korea itu harus top 5%. Di Singapura top 30. Dan di sini gue nggak pernah dengar. Dan banyak orang tuh nggak menyadari bahkan mengunderestimate bahwa korelasi antara kualitas guru dengan kualitas produk yang keluar dari lembaga pendidikan itu tinggi banget. Dan kalau lu taruh guru yang nggak berkualitas, ya hampir pastilah muridnya nggak berkualitas kan.
Ya ada lah perkecualian. Tapi kalau menurut gue ya kita mungkin aja jangan hanya memerhatikan kualitas muridnya, jangan memerhatikan kurikulumnya, tapi juga kualitas guru yang ngajar. Dan ini ya lu kan mungkin top of the class, untung lu mau jadi guru. Tapi teman-teman lu yang top mungkin pada mau jadi bankir, mau jadi apa, iya kan? Mau bikin startup atau apa. Nah itu gimana supaya kita bisa membudayakan bahwasanya profesi guru itu benar-benar yang menjadi magnet untuk graduate yang top. Ya misalnya nih, murid gua lulusan filsafat itu, dia jadi CEO di perusahaan kopi misalnya tuh, jadi analis di OJK. Karena kalau dia jadi guru filsafat itu nggak ada, di mana ada orang butuh guru filsafat. Padahal di Amerika lulusan filsafat itu ya udah pasti jadi analis di korporasi yang paling bagus, ada di West Wing segala macam gitu kan. Jadi kita nggak menghargai itu tuh. Jadi guru itu dihargai sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, itu aja udah derogatif kan sebetulnya. Jadi mestinya guru itu dikasih insentif habis-habisan supaya top 5 itu dihasilkan. Bilang aja guru itu setara dengan komisaris, gue gaji lu komisaris itu. Jadi